mengacu pada pengertian yang pertama sebenarnya beda, jadi tidak masalah menurut saya. Dan salah satu dari yang mempelajari tentang pendidikan terkait dengan seorang guru ketika dia menjalankan gitu ya. Sehingga paling tidak kita harus mendalami dari sistem sendiri, sehingga di samping kita menyampaikan dari materi itu juga bisa mengetahui karakter dari setiap pendidik, setiap sistem, sehingga kaitannya dengan untuk apa kira-kira bagaimana apa yang kita sampaikan pada setiap guru itu mempunyai sifat karakter yang berbeda, dan juga setiap mata pelajaran juga punya cara ketika kita menyampaikan pada siswa. Apalagi sekarang ini kaitannya dengan literasi, sehingga minimal ya kita harus apa ya dengan mungkin dengan pendekatan yang lebih kepada anak kita sendiri, sebab ketika kita menyampaikan itu hanya sekedar mengalihkan ilmu saja, terkadang anak itu tidak mudah untuk menerima. Ada kapasitas dengan keterbatasan yang kita miliki. Jadi misalnya kalau anak yang lintas sebenarnya menyangkal pelan-pelan itu sungguh-sungguh bikin dia misalkan dikasih dengan seperti itu. Kalau misalnya anak yang tidak suka nulis, ya kita alihkan ke yang lain, kira-kira gimana anak ini bisa belajar materi yang bisa menyampaikan. Jadi kok akan saya seperti itu. Iya, walaupun tidak semuanya gitu, kan tidak mungkin. Tapi kalau mereka dalam satu kelas A dengan kelas B itu kan tidak sama. Untuk pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana pendapat Bapak mengenai kompetensi sosial guru? Kompetensi sosial guru, nah, ini tadi sudah saya katakan ya, mungkin setiap guru ini tidak sama. Ini kompetensi sosial ini seharusnya ya memang setiap guru itu harus memilikinya. Itu salah satu dari perhatian antara pendidik dengan peserta didik. Sehingga kalau anak ini misalnya murung, kira-kira murungnya ini karena belum sarapan atau mungkin karena tidak tertarik dengan mata pelajaran, sehingga kita harus perhatian yang lebih dibandingkan dengan siswa yang lain. Dan saya kira untuk guru MAN itu kompetensi sosialnya itu sudah ditanamkan secara umum ya, itu harus dimiliki setiap guru. Untuk selanjutnya yaitu pendapat Bapak tentang cara memperoleh sertifikat guru. Sertifikat pendidik. Ini kalau zaman saya dulu itu melalui portofolio. Dan kalau tidak lulus berarti harus didiklat selama 10 hari.
kalau zaman saya dulu Iya. ya, saya tahun 2009 kebetulan saya lulus portofolio sehingga tidak mengikuti diklat. Dan itu ya harus melampirkan ya beberapa dokumen. Ya salah satunya harus punya sertifikat pendidik, terus apa jenis ya pengalaman untuk pengembangan diri itu, ya sertifikat pengembangan diri, terus juga kaitannya dengan pengabdian ke masyarakat. Terus ada tugas-tugas tambahan yang lain yang ada kaitannya dengan bahasa orang pendidik, dan juga mungkin yang ada kaitannya dengan sosial masyarakat. Karena tadi kan ada salah satu dari sifat sosial profesi sebagai guru, yang salah satunya aktif di masyarakat, mungkin pengurus di masjid atau pengurus di RT atau apa saja yang ada kaitan dengan kemasyarakatan. Sehingga ya alhamdulillah saya katakan tadi, untuk sistem saya ketika sertifikasi itu melalui portofolio itu saya lulus hingga sampai mengikuti diklat. Untuk yang sekarang ini kan guru-guru sekarang ini kan harus melalui diklat 3 bulan atau 1 semester ya, saya kurang jelas. Harus mengikuti pelatihan itu selama 3 bulan lebih kalau tidak salah. Itu ada tesnya Pak? Ada, yang jelas tugas dan tes itu ada. Untuk yang sekarang ya. Kalau saya dulu kan melampirkan portofolio, itu ada beberapa nilai. Kalau nilainya sudah melebihi dari target yang ditetapkan, jadi lulus. Kalau tidak, itu harus mengikuti diklat di Surabaya, di UNESA. Kalau yang ini kan dibagi berwilayah di UNESA dan di Malang kalau tidak salah. Itu selama 10 hari. Mungkin untuk mempersiapkan tesnya atau mau mendapatkan sertifikat ini itu biasanya Bapak persiapannya itu berapa bulan atau berapa tahun itu? Ini yang dimaksud sertifikasi ya? Iya. Untuk tesnya atau kalau saya kan tidak tes, lulus portofolio gitu. Kalau yang diklat itu kan termasuk ada tugas, tes sampai ya termasuk praktek. Nah, saya tidak melalui itu. Saya cukup melalui portofolio. Karena ada 2 ya. Kalau portofolio tidak lulus, berarti harus diklat. Nah, sekarang ini modenya kan diklat selama, kalau nggak salah aku 3 bulan ya. 3 bulan itu melalui Zoom. Terus ada yang pertemuan langsung berapa kali. Itu. Setelah itu kan ya tetap tugas ya. Kalau misalnya tidak lulus ya diulang lagi. Ya, ulang kembali. Tapi setahu saya itu Zoom itu berapa kali gitu loh. Makanya seandainya saya mengikuti yang inilah, saya nggak sanggup. Karena itu mungkin guru-guru yang muda. Kalau saya kan ikut gelombang yang kedua kalau tidak salah. Karena gelombang yang pertama kaitan dengan barang-barang dengan raja. Akhirnya saya ikut selanjutnya karena saya sudah siap untuk kuliahnya. Sehingga ya alhamdulillah saya lulus portofolio. Nah, kalau persiapan diklat ya karena saya tidak mengikuti diklat ya karena sudah lulus melalui yang pertama tadi. Berarti ada perubahan ya Pak? Iya. Lulus. Iya, ada perubahan. Ada perubahan yang guru ini. Jadi melalui Zoom dan pertemuan langsung. Berapa kali saya kurang tahu ya. Itu. Jadi seandainya ke misalnya guru yang muda-muda sekarang ini mungkin tahu tata aturannya. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini, pendapat Bapak mengenai profesional guru di masa pandemi? Untuk
profesi sebagai guru di masa pandemi ketika itu ini sebenarnya ya bisa dikatakan karena situasinya darurat. Nah, mau tidak mau kita harus dituntut untuk bisa menguasai IT. Salah satunya, jadi yang pertama ya WA itu, WhatsApp, terus juga Zoom itu kan keluhannya dari siswa, terkadang juga alasan karena pulsa, kuota, sehingga walaupun saya sendiri kurang menguasai IT, ya, tapi yang penting bagi saya ketika masa pandemi itu ya KBM harus tetap jalan. Salah satunya yang paling mudah antara guru dengan siswa itu tetap jalan KBM ya menggunakan dan juga kalau di Kemenak itu kan ada kelas e-learning. E-learning terkadang saya juga menggunakan itu. Ada program e-learning gitu. Jadi itu kan harus membuat data absensi dulu gitu. Tapi e-learning kalau misalnya semua guru menggunakan, terkadang ya masalah jaringannya lah itu. Biasanya error. Yalah, gak bisa kirim semacam-macam. Termasuk waktu itu saya mengajukan 2 kali WiFi itu tidak bisa. Akhirnya ya saya alhamdulillah beneran saya nurut di warung sebelah sana itu, tapi ya agak reda kaitannya dengan pandemi. Sampai sekarang ya alhamdulillah lebih murah pembayaran daripada masang sendiri. Diuntungkan, walaupun saya 2 kali saya sebenarnya mengajukan itu. Jadi kan KPN di masa pandemi itu kan harus ada alat ya, termasuk WiFi tadi. Kalau di sistem Zoom, akhirnya kan kendalanya ke siswa tadi, masalah kuota, masalah jaringan. Sehingga yang paling mudah ya tadi, yang paling banyak menggunakan WA. Walaupun e-learning itu kadang saya juga menggunakan, melihat kelasnya. Barangkali itu kalau misalnya ada ketidakcocokan, ya setiap guru atau mungkin bisa dibenahi sendiri, atau mungkin juga dosen punya alasan atau bisa dikaitkan dengan pendapat kalian. Guru, Pak udah kok seperti ini, kok gak cocok dengan ini ya. Biasanya teori dengan lapangan itu ada yang tidak sesuai. Tapi ya memang teori juga perlu ya, perlu juga ya nanti bagaimana sih kita menyesuaikan ke lapangan, karena harus penting itu bagi saya. Dan untuk prakteknya ya tentu mengkondisikan dari kenyataan yang ada. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Cukup sekian wawancara pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf barangkali ada jawaban saya yang kurang puas, yang keliru atau yang kurang pas. Ini bisa dikondisikan sendiri, bisa didiskusikan dengan dosen pembimbingnya atau dengan kelompok. Ini kelompok atau individu? Individu. Nah, kebetulan kalau memang itu individu, barangkali itu kita bisa punya ide dengan menyampaikan beberapa alasan-alasan. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.